sejumlah informasi yang menjadi sorotan dan pilihan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yasir Neneama bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Para penonton konser Coldplay telah memadati Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Para penonton memadati kompleks GBK ini sejak siang tadi. Pemegang tiket diperbolehkan masuk ke dalam Stadion GBK sekitar pukul 5 sore, saudara. Konser yang bertajuk Music of the Spheres Tour ini, para penonton dimanjakan dengan panggung raksasa di dalam Stadion GBK. Diperkirakan ada 70.000 penonton yang akan memenuhi Stadion Utama GBK. Sementara itu, saudara, para calon penonton yang tidak kebagian tiket masih berburu tiket di area konser. Beberapa calon penonton memegang tulisan WTB yang artinya want to buy. Istilah ini biasanya digunakan penikmat konser yang belum mendapatkan tiket. Mereka mencari penjual tiket konser Coldplay yang masih tersedia. Konser band Coldplay ini, saudara, ditunggu puluhan ribu penggemarnya di Stadion GBK Jakarta. Chris Martin dan kawan-kawan dipercaya mampu menghibur dengan sejumlah hits andalannya. Lalu seperti apa suasana kemeriahannya? Berikut ini laporan dari jurnalis Kompas TV, Nitya Anissa, yang telah direkam sebelumnya. Di panggung sebelah sana, saya duduknya di area kategori 3 atau tribun, jadi bisa ngelihat banyak banget orang-orang sudah datang. Kapasitasnya 70.000 orang ya, yang pastinya kita bersyukur karena tidak hujan, cuacanya oke banget. Tadi sudah ada opening act, kebanggaan lokal, Rahmania dari Bandung, sehingga menuju menghitung sekali. Dan yang dinanti-nanti adalah seperti apa ya fungsi dari gelang ini. Ini gelangnya bukan merchandise, sudah dibawa pulang, harus dikembalikan. Tapi rencananya nanti akan ada warna-warni yang muncul dari sini sesuai dengan lagu yang dimainkan oleh Coldplay-nya. Gak sabar untuk menunggu 30 menit lagi menuju ke pasar Coldplay. Semuanya sudah menanti. Kita kembali. Dan untuk mengetahui kemeriahan konser Coldplay, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam, Alfania Rizky. Ini meskipun tidak langsung menyaksikan ya di dalam Stadion GBK, tapi tentu saja atmosfer keseruan dari konser grup band Coldplay ini begitu terasa di sana. Bagaimana? Bisa diceritakan? Selamat malam Yasir dan juga saudara, benar sekali atmosfer kemeriahan dari konser Coldplay yang pertama kali di Indonesia ini masih terasa. Bahkan 15 menit berlalu konser sudah mulai, tapi di belakang saya masih banyak sekali calon penonton yang menantikan setia apakah mereka bisa mendapatkan tiket atau tidak. Beberapa di antaranya masih mencari tiket yang masih tersedia dari beberapa penjual, tetapi tentu saja karena sudah mulai begitu acaranya, mereka belum juga bisa mendapatkan tiket. Tapi sedihnya juga ada beberapa fans dari Coldplay yang tetap hadir walaupun mereka tertipu karena kasus penipuan tiket Coldplay ini sudah terjadi marak dan terakhir ada 400 tiket palsu yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Saya sudah bersama dengan salah satu korban yang menjadi korban penipuan tiket konser Coldplay bertajuk Music of the Spheres. Bersama saya di sebelah kanan ada Kak Kevin. Halo, selamat malam Kak Kevin. Malam Kak. Ya, Kak Kevin, boleh diceritain nggak Kak Kevin ini kabarnya menjadi korban tiket penipuan konser Coldplay ini? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman Kompas TV. Jadi gini, kalau untuk kronologinya itu sendiri kan tiba-tiba kan saya nge-spam gini untuk WTB gitu. Nah tiba-tiba ada yang banyak yang DM, ini ready, tahu-tahu nanya lokasi dulu dong, posisi di mana, tahu-tahu kondisinya udah sold out gitu. Pas nyari yang harga pas nih lihat dulu lokasinya di mana, ternyata lokasinya di Bali. Nah ini karena posisinya di Bali, jadi kayak buru-buru transfer lah, takut keburu sold out gitu. Nah terus ini baru banget kejadian malam ini terjadi, ya diajak COD-an di GBK. Dan taunya ini juga kena scam juga, alias penipuan. Jadi kena scam untuk kedua kalinya.
Kak Kevin, berarti bisa aku konfirmasi Kak Kevin udah tertipu 2 kali ya berarti? Iya Kak, udah ketemu 2 kali. Boleh diceritain itu dua-duanya dengan nominal berapa ya, yang pertama dan yang kedua? Kalau yang pertama sendiri 3 juta, kalau cat 4. Kalau lalu untuk kalau cat 3-nya nih kena 1,5. Untuk kategori? 3. Ada tindakan lanjutan yang mungkin akan Kak Kevin lakukan terkait dengan penipuan ini atau ada proses pelacakan atau seperti apa? Sepertinya sih pengen melakukan proses pelacakan. Tapi sempat melaporkan ke polisi nggak? Karena ada beberapa korban yang sudah melaporkannya juga ke polisi. Ini juga mau membuat laporan juga ke polisi. Berarti total tertipu sekitar 3,5 juta ya Mas ya? 4,5. 4,5 juta. Oke, Mas Kevin mungkin bisa diberikan himbauan begitu kepada pihak penyelenggara atau mungkin kepada teman-teman yang juga belum mendapatkan tiket terkait dengan kasus-kasus penipuan seperti itu. Untuk himbauannya sendiri ini bagi teman-teman yang mau nonton konser besar seperti ini, jangan pernah beli di calo ataupun yang bukan resmi. Belilah di situs yang resmi. Apalagi di sosial media ya Mas ya? Betul itu. Kalau sekarang Mas Kevin ini kan masih setia nunggu di kategori 3 gitu. Apa sih yang Mas Kevin tunggu? Apa masih mau cari tiket lagi atau seperti apa? Enjoy the vibes saja dari luar. Enjoy the vibe. Sudah dari kapan jadi fansnya Coldplay? Kenal Coldplay itu dari zaman SMP. Oke, tapi sayang sekali belum bisa menonton ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Kak Kevin, nggak apa-apa, walaupun nggak bisa nonton, masih bisa enjoy the vibes dari luar. Kita akan enjoy bersama-sama ya Mas Kevin. Betul. Terima kasih banyak, semoga bisa menindaklanjuti kasus penipuannya itu sendiri. Selamat malam. Ya saudara, itu tadi sedikit cerita dari Kak Kevin yang menjadi salah satu korban penipuan. 4,5 juta dananya sudah keluar, dan ini tentu saja butuh penanganan lanjutan kemudian dari pihak, baik itu dari pihak promotor maupun dari para fans yang memang mungkin akan menonton, harus berhati-hati dalam mengakses tiket. Dari promotor sendiri memang sudah mengimbau untuk tidak membeli tiket secara sembarangan atau secara ilegal begitu. Tetapi mungkin memang karena baru konser pertama kali di Indonesia sehingga antusiasme dari para penonton atau fans dari Coldplay ini sangat tinggi, dan mereka mencari berbagai sumber untuk mendapatkan tiket dari Coldplay ini. Langsung dari GBK, Yasir. Terima kasih Alfania Rizky yang memotret bagaimana penggemar yang tertipu tiket palsu konser Coldplay. Terima kasih, Alfa.